Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut tematik kita, masuk di pembelajaran 3 yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi hewan di sekitar dan bagian-bagian tubuh hewan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bermacam-macam hewan. Cara bergerak hewan pun bermacam-macam. Ada yang berjalan, terbang, merayap, dan melompat. Contoh hewan yang bergerak dengan melompat adalah katak. Mari kita pelajari bersama-sama tentang katak dan kodok. Nah, di sini ada fakta menarik dari katak dan kodok. Katak dan kodok adalah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Selain itu, ada 7 fakta menarik dari katak dan kodok yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama, ada lebih dari 4.700 jenis katak. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di darat maupun di laut. Jadi katak itu disebut dengan hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di darat dan di laut ya. Nah, dalam penelitian ditemukan sekitar 4.700 jenis katak di muka bumi ini. Adapun yang membedakan jenis katak satu dengan yang lainnya adalah tempat hidup, warna kulit, bentuk tubuh, ada atau tidaknya racun pada selaput kulitnya. Jadi katak itu banyak ya, ada yang dinamakan katak pohon, berarti tempat hidupnya berada di pohon. Ada yang kataknya dia di air, nah seperti ini dia di daun. Ini salah satu jenis katak ya. Yang sering kita lihat biasanya itu juga kataknya warna coklat-coklat gitu ya. Nah, katak juga ada yang memiliki racun pada selaput kulitnya yang dapat membunuh manusia, bahkan racun itu dapat juga membunuh hewan besar seperti gajah. Bayangkan saja, katak hewan kecil dapat membunuh seekor gajah yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya ya, dengan racun yang ada pada kulitnya. Yang kedua, perbedaan antara katak dan kodok. Seringkali kita bingung menentukan mana yang katak, yang mana yang kodok, bahkan sering tertukar dalam penyebutannya. Dan lebih parah lagi, kita beranggapan bahwa katak dan kodok adalah hewan yang sama, hanya beda penamaan. Padahal katak dan kodok adalah dua jenis hewan yang berbeda ya. Nih, bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Katak itu berbentuk agak ramping dan kodok itu berbentuk seperti agak besar badannya. Kemudian dari segi kaki juga berbeda, dan mata. Banyak sekali ya perbedaan katak dan kodok, jadi mereka itu tidak sama ya. Beberapa jenis katak itu memang memiliki tubuh yang lebih ramping daripada kodok. Yang ketiga, melompat 20 kali panjang tubuhnya. Di antara makhluk di dunia ini, hanya katak yang dapat melompat 20 kali panjang tubuhnya. Manusia hanya mampu melompat 4 kali panjang tubuhnya, atau sekitar 9 meter yang pernah dicapai seorang juara dunia lompat jauh. Jadi katak ini mempunyai keistimewaan dapat melompat 20 kali panjang dari panjang tubuhnya. Yang keempat, membedakan katak jantan dan katak betina. Bagaimanakah kita bisa membedakan katak jantan dan katak betina? Kita bisa melakukannya dengan mudah. Katak memiliki telinga yang disebut tipanum yang terletak di belakang mata. Jika telinga lebih besar daripada mata, maka katak itu jantan. Jika telinga lebih kecil daripada mata, maka katak itu betina. Selain itu, biasanya katak betina berbadan lebih besar daripada katak jantan. Jadi untuk bisa membedakan mana yang betina dan mana jantan, kita bisa lihat dari matanya ya. Mata jika telinga lebih besar daripada mata, maka itu katak jantan, dan sebaliknya jika telinganya lebih kecil daripada matanya, itu dia disebut dengan katak betina. Dan bentuk tubuhnya juga bisa dilihat, kalau badannya lebih besar dia adalah katak betina. Yang kelima, nyanyian pada katak. Nah, setiap jenis katak memiliki nyanyian yang berbeda-beda. Setiap musim hujan, kita akan sering mendengar nyanyian katak, terutama jika rumah kita dekat sawah atau hutan. Jadi sering banget ya kita mendengar suara katak setiap malam kalau mau hujan. Nah, apa tujuan mereka bernyanyi seperti itu?
Suara yang dihasilkan berasal dari kantong suara elastik yang akan diisi udara. Suara akan mengeras dan mampu terdengar hingga jarak berkilo-kilometer. Nyanyian ini digunakan untuk katak jantan, menarik perhatian katak betina saat musim kawin telah tiba. Jadi kalau kita sering dengar suara katak kayak seperti memanggil hujan, itu adalah salah satu tujuan katak untuk menarik perhatian katak betina agar mereka bisa kawin. Kemudian ganti kulit. Katak berganti kulit hampir setiap minggu. Itulah sebabnya kulit katak selalu terlihat lembab dan cenderung berlendir. Adapun beberapa jenis katak bahkan dapat berganti kulitnya setiap hari. Kulit lama yang terkupas biasanya akan dimakan sendiri oleh katak. Kemudian indikator lingkungan. Katak memiliki kulit yang bisa ditembus oleh air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar. Untuk itu, katak membutuhkan lingkungan yang bersih. Sedikit saja lingkungan tercemar, maka katak akan terkena dampaknya secara langsung terserap ke dalam kulit. Selain itu, katak bertelur di dalam air. Telur katak hanya berlapis lendir, tidak bercangkang. Jika ia tercemar, bakal anakan katak juga akan mati. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin beberapa jenis katak akan punah. Makanya itu yang disamakan katak juga sebagai indikator lingkungan ya. Dia bisa kita bisa mengetahui apakah lingkungan itu tercemar atau tidak tercemar dengan katak ya. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tubuh hewan itu contohnya di sini burung. Bagian tubuh hewan pada burung itu ada paru, ada untuk memakan, ada mata, ada sayap, ada kaki untuk mencengkram dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian ada bagian tubuh hewan laba-laba dan serangga. Di sini laba-laba mempunyai kaki lebih banyak daripada serangga. Kemudian ciri-ciri istimewanya dari laba-laba itu dia tidak mempunyai antena, sedangkan serangga atau kumbang dia mempunyai antena di kepalanya ya. Oke. Setelah tadi Ibu sudah jelaskan materi hari ini tentang kodok dan katak, silahkan kalian mengerjakan tugasnya di halaman 75 1 sampai 5 dan pada halaman 78 silakan kalian mengerjakan juga tabel 2.4 yaitu perbedaan antara laba-laba dan kumbang, menyebutkan banyak kaki, banyak sayap, banyak mata dan ciri-ciri lainnya. Ya, mungkin itu saja untuk tugasnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.